Banyak orang tersesat bukan karena gelap, tapi karena mereka mengikuti cahaya yang salah. Yang paling berbahaya dalam perjalanan spiritual itu bukan setan, tapi ego yang memakai jubah suci. Simak video ini sampai akhir. Jangan sampai kamu tertipu oleh cahaya yang justru menjauhkanmu dari Tuhan. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa banyak orang bilang perjalanan spiritual itu berbahaya jika kita belum kenal ruh kita sendiri? Bukankah mendekat kepada Tuhan itu selalu baik?" Sang guru menjawab dengan lembut, "Anakku, mendekat kepada Tuhan memang selalu baik, tapi jalan menujunya tidak selalu terang. Ada banyak lorong yang tampak bersinar, padahal cahayanya berasal dari api ego, bukan dari kejernihan ruh." Murid itu heran, bagaimana mungkin ego bisa menyerupai cahaya? Guru itu lalu menjelaskan bahwa itulah sumber bahaya terbesar. Ketika seseorang belum mengenal gerakan halus yang jernih di dalam dirinya, dia tidak akan tahu siapa sebenarnya yang sedang berbicara di dalam batinnya. Dia mengira bisikan ego itu adalah ilham. Dia mengira dorongan nafsu itu adalah intuisi. Dia mengira getaran emosinya adalah kedekatan spiritual. Padahal, itu semua hanyalah gelombang dari dalam diri yang belum disucikan. Ego tidak datang sebagai musuh yang terang-terangan. Ia datang sebagai sahabat yang tampak suci. Ia bisa mengajarimu ritual, tapi membawamu pada kesombongan. Ia membimbingmu berzikir, tapi membuatmu merasa paling dekat dengan Tuhan dibandingkan orang lain. Ia bisa membuatmu menangis, tapi tangisan itu bukan karena cinta, melainkan karena ingin diakui bahwa dirimu istimewa. Seseorang yang belum mengenal ruhnya itu sebenarnya sedang berjalan dalam kabut, dan kabut yang paling pekat adalah kabut yang menyerupai cahaya. Itulah sebabnya perjalanan spiritual ini bisa berbahaya, bukan karena jalannya gelap, tapi karena ego bisa tampil lebih terang daripada cahaya itu sendiri. Lalu, bagaimana cara kita memahami bahaya ini? Coba perhatikan apa yang tumbuh di dalam hatimu setelah kamu beribadah atau melakukan amalan spiritual. Jika yang tumbuh adalah ketenangan, kelembutan, dan kerendahan hati, itu adalah tanda bahwa ruh mulai memimpin. Tapi jika yang tumbuh adalah rasa ingin terlihat hebat, ingin dianggap lebih paham, atau ingin dipuji, maka itu bukan ruh. Itu adalah ego yang sedang naik ke atas mimbar, menyamar sebagai kesucian. Banyak yang tersesat bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka terlalu cepat menilai dirinya sudah sampai di tujuan. Padahal, mereka baru saja memulai. Mereka tersesat karena belum pernah duduk hening untuk menyimak siapa yang sebenarnya hidup di dalam diri mereka. Jadi, kuncinya adalah mengenal diri. Sebelum kamu berjalan jauh, kenalilah dulu siapa yang melangkah. Sebelum kamu memutuskan arah, kenalilah dulu siapa yang memberi keputusan. Dan sebelum kamu menilai sebuah cahaya, kenalilah dulu kejernihan matamu. Jika mata batinmu belum jernih, maka cahaya apapun bisa menipumu. Mulailah dengan diam. Diam dari keinginan untuk terlihat suci. Diam dari ambisi untuk mencari pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa. Diam dari rasa ingin cepat sampai ke tujuan. Dalam keheningan itulah kamu akan melihat bahwa bahaya spiritual terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dirimu sendiri yang belum kau kenali. Ingatlah, yang berbahaya bukanlah tujuannya. Yang berbahaya adalah berjalan dengan diri yang belum jernih. Karena seseorang yang belum mengenali ruhnya akan sangat mudah terseret oleh bayangan dirinya sendiri yang ia kira adalah cahaya kebenaran. Semoga kita semua dibimbing untuk mengenali diri kita yang sejati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.